Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Saharudin dari kelas Sipil D, Prodi Sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan materi baja. Sejarah baja dan baja ringan. Baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi, V, dan karbon. Jadi baja berbeda dengan besi, V, aluminium, A1, seng, zen, tembaga, Cu, dan titanium. Ti yang merupakan logam murni. Dalam senyawa antara besi dan karbon unsur non-logam tersebut, besi menjadi unsur yang lebih dominan dibanding karbon. Kandungan karbon berkisar antara 0,2 minus 2,1% dari berat baja, tergantung tingkatannya. Secara sederhana, fungsi karbon adalah meningkatkan kualitas baja, yaitu daya tariknya dan tingkat kekerasannya. Selain karbon, sering juga ditambahkan unsur krom, nikel, vanadium, molybden untuk mendapatkan sifat lain sesuai aplikasi di lapangan seperti anti korosi, tahan panas, dan tahan temperatur tinggi. Besi digunakan pertama kali pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Tahun 1100 sebelum Masehi, bangsa Hittites yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 tahun dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Pada tahun tersebut proses peleburan besi dimulai diketahui secara luas. Tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani, Mesir, Zeus, Roma, Carthaginius, dan Assyria juga mempelajari peleburan dan menggunakan besi dalam bentuk kehidupannya. Tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat besi setelah diinvasi oleh bangsa Arya. Tahun 700-600 sebelum Masehi, Cina belajar membuat besi. Tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi, baja sudah ditemukan penggunaannya di Eropa. Tahun 250 sebelum Masehi, bangsa India menemukan cara membuat baja. Tahun 1000 Masehi, baja dan campuran unsur lain ditemukan pertama kali pada 1000 Masehi pada Kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja Damaskus. 1300 Masehi, rahasia pembuatan baja di Damaskus hilang. 1700 Masehi, baja kembali diteliti penggunaan dan pembuatannya di Eropa. Penggunaan logam sebagai bahan struktural diawali dengan besi tuang untuk bentang lengkungan sepanjang 100 atau 30 meter yang dibangun di Inggris pada tahun 1777 sampai 1779. Sejumlah jembatan dari besi tuang, kebanyakan berbentuk lengkungan dengan balok-balok utama dari potongan-potongan besi tuang individual yang membentuk batang-batang atau kerangka konstruksi. Besi tuang juga digunakan sebagai rantai penghubung pada jembatan-jembatan suspensi sampai sekitar tahun 1840. Setelah tahun 1840, besi tempa mulai mengganti besi tuang dan contoh pertamanya yang penting adalah Britannia Bridge di atas Selat Menai di Wales yang dibangun pada tahun 1846 sampai 1850. Jembatan ini menggunakan gelagar tubular yang membentang sepanjang 230 sampai 460
460 sampai 230 atau 70 sampai 140 meter dari pelat dan profil siku besi tempah. Proses canai atau rolling dari berbagai profil mulai berkembang pada saat besi tuang dan besi tempah telah semakin banyak digunakan. Batang-batang mulai dicanai pada skala industrial sekitar tahun 1780. Perencanaan rel dimulai sekitar 1820 dan diperluas sampai pada bentuk menjelang tahun 1870-an. Besi dan baja mempunyai kandungan unsur utama yang sama yaitu Va. Hanya kadar karbonlah yang membedakan besi dan baja. Penggunaan besi dan baja dewasa ini sangat luas, mulai dari peralatan seperti jarum, peniti sampai dengan alat-alat dan mesin berat. Berikut ini disajikan klasifikasi baja menurut komposisi kimia. Baja karbon atau carbon steel dibagi menjadi 3, yaitu baja karbon rendah atau low carbon steel, machinery, dan mild steel, sama dengan 0,05% sampai 0,30% Celcius. Sekian dari materi saya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.